Wajahnya sangat galak dan pikiran pertama Harry adalah jahat. Dinding batunya diterangi obor-obor minyak menuju ke lantai atas. Anak-anak mengikuti Profesor McGonagall melintasi lantai batu kotak-kotak. Harry bisa mendengar dengung ratusan suara dari pintu di sebelah kanan. Murid-murid lainnya pastilah sudah di sana. Tetapi Profesor McGonagall membawa murid-murid kelas 1 ke kamar kecil kosong di luar aula. Mereka bergerombol, berdiri lebih berdekatan daripada biasanya, memandang berkeliling dengan cemas. Selamat datang di Hogwarts, kata Profesor McGonagall. Pesta awal tahun ajaran baru akan segera dimulai. Tetapi sebelum kalian mengambil tempat duduk di aula besar, kalian akan diseleksi masuk rumah asrama mana. Seleksi ini upacara yang sangat penting karena selama kalian berada di sini, asrama kalian akan menjadi semacam keluarga bagi kalian di Hogwarts. Kalian akan belajar dalam satu kelas dengan teman-teman seasrama kalian, tidur di asrama kalian, dan melewati waktu luang di ruang rekreasi asrama kalian. Ada 4 asrama di sini: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, dan Slytherin. Masing-masing asrama punya sejarah luhur dan masing-masing telah menghasilkan penyihir hebat. Selama kalian di Hogwarts, prestasi dan kemenangan kalian akan menambah angka bagi asrama kalian, sementara pelanggaran peraturan akan membuat angka asrama kalian dikurangi. Pada akhir tahun, asrama yang berhasil mengumpulkan angka paling banyak akan dianugerahi piala asrama, suatu kehormatan besar. Kuharap kalian semua akan membawa kebanggaan bagi asrama manapun yang akan kalian tempati. Upacara seleksi akan berlangsung beberapa menit lagi di hadapan seluruh penghuni sekolah. Kusarankan kalian merapikan diri sebisa mungkin selama menunggu. Matanya sejenak menatap jubah Neville yang dikancingkan di bawah telinga kirinya dan hidung Ron yang ada kotoran hitamnya. Harry dengan gelisah mencoba meratakan rambutnya. Aku akan kembali kalau kami sudah siap menerima kalian, kata Profesor McGonagall. Tunggu di sini dan jangan ribut. Dia meninggalkan ruangan. Harry menelan ludah. Bagaimana cara mereka menyeleksi kita masuk asrama? Tanyanya kepada Ron. Dengan semacam tes kurasa, kata Fred. Prosesnya menyakitkan sekali, tetapi kurasa dia cuma bergurau. Hati Harry menjelas. Tes di depan seluruh sekolah. Tetapi dia sama sekali tak tahu apa-apa tentang sihir. Apa yang harus dilakukannya? Dia tidak menyangka akan ada tes begitu mereka sampai. Dia memandang berkeliling dengan cemas dan melihat bahwa anak-anak lain juga sama takutnya. Tak ada yang banyak bicara kecuali Hermione Granger yang dalam bisikan mengucapkan dengan cepat semua mantra yang telah dipelajarinya dan bertanya-tanya sendiri mantra mana yang akan diperlukannya. Harry berusaha keras untuk tidak mendengarkan. Duanya menyongsong malapetaka. Juga anak-anak mereka melayang di ruangan, sibuk mengobrol dan nyaris tidak memedulikan murid-murid kelas 1. Yang layak diterimanya, Harry menjawab. Murid, mudah-mudahan kita ketemu segera dimulai. Dan ikut merasa berat seakan kelihatan dengan Ron di belakangnya. Mereka berjalan meninggalkan ruangan itu, kembali ke aula depan dan masuk lewat di ujung aula, di tempat yang lebih tinggi, menghadap murid. Nah, sini di antara para murid, hantu-hantu bertebaran. Didengarnya bayangkan bahwa di atas itu ada langit-langit, dan bahwa aula besar itu tidak langsung membuka ke langit. Harry cepat-cepat memandang ke bawah lagi ketika Profesor McGonagall meletakkan bangku berkaki 4 di depan murid-murid kelas 1. Di atas bangku itu diletakkannya topi sihir mereka padangnya. Selamat dan topi pandai dariku. Jubahmu boleh hitam kelam, topimu licin dan tinggi. Aku mengungguli semua itu, karena di Hogwarts ini aku topi seleksi. Tak ada apapun dalam pikiranmu yang bisa kau sembunyikan dariku. Sesuai untuk Gryffindor, tempat berkumpul mereka loyal. Kerja keras bukan beban bagi bijak dan cendekia untuk mendapatkan kamu. Jadi kita harus memakai topi memang jauh lebih baik daripada
nada menyihir. Tetapi sebetulnya saat ini, dia memegangi gulungan perkamen panjang. Yang disebut namanya Haruan berwajah merah dengan rambut pirang di buntut kuda, teriak si topi. Meja di sebelah kanan. Hufflepuff kali ini, beberapa anak Ravenclaw berdiri untuk berjabat. Brown Lavender menjadi anggota baru Gryffindor yang pertama di meja di yang berikutnya. Bulstrode baginya anak-anak Slytherin kelihatannya tidak menyenangkan. Harry benar-benar mau muntah sekarang. Dia ingat acara pemilihan Rengkun Mau Dudley mengira mereka menyukai Harry. Finch memutuskan. Finnegan Seamus, anak laki-laki nyaris dan melintas di bentuk terus di atas bangku dengan topi menutupi kepalanya sampai Profesor McGonagall mencopotnya dari kepalanya dan menyatakan bahwa jelas ada kekeliruan, lalu menyuruhnya kembali ke kereta. Ketika Neville Longbottom, anak yang selalu kehilangan kataknya, dipanggil namanya, dia terjatuh waktu berjalan ke bangku. Si topi perlu waktu lama untuk mengambil keputusan bagi Neville. Ketika akhirnya topi itu meneriakkan Gryffindor, Neville berlari masih memakai topi itu dan terpaksa kembali di tengah riuhnya tawa untuk memberikannya kepada McGonagall ngorek. Malfoy berjalan dengan sok ketika namanya dipanggil dan keinginannya langsung terkabul. Begitu menyentuh kepalanya, si topi langsung berteriak, Slytherin! Malfoy bergabung dengan teman-temannya Crabbe dan Goyle. Wajahnya kelihatan puas. Tidak banyak lagi yang tinggal sekarang. Moon, Nott, Parkinson, kemudian sepasang gadis kembar, Petil dan Petil, kemudian Perks Sally Ann, dan kemudian akhirnya Potter Harry. Saat Harry melangkah ke depan, bisik-bisik tiba-tiba menjalar seperti api yang mendesis di seluruh aula. Potter, dia menyebut begitu. Si Harry Potter yang itu. Hal terakhir yang dilihat Harry sebelum topi menutupi matanya adalah anak-anak seaula menjulurkan leher agar bisa melihatnya lebih jelas. Detik berikutnya yang kelihatan adalah bagian dalam topi yang hitam. Dia menunggu. Terdengar suara kecil di telinganya. Sulit, sangat sulit. Keberanian besar rupanya. Otak juga encer. Ada bakat, oh astaga, ya. Dan kehausan untuk membuktikan diri. Itu menarik. Jadi, sebaiknya di mana kau kutempatkan? Harry mencengkram tepi bangku dan membatin. Jangan Slytherin, jangan Slytherin. Jangan Slytherin, kata suara kecil itu. Kau yakin? Kau bisa jadi penyihir hebat loh. Semuanya ada di kepalamu. Dan Slytherin bisa membantumu mencapai kemasyhuran. Tak diragukan lagi. Tidak? Ya, kalau kau yakin, lebih baik Gryffindor. Harry mendengar si topi meneriakkan kata terakhir itu ke aula. Dia mencopot topinya dan berjalan dengan gemetar menuju meja Gryffindor. Dia lega sekali sudah dipilih dan tidak ditempatkan di Slytherin, sehingga dia nyaris tidak memperhatikan bahwa dia mendapat sambutan yang paling meriah. Percy si prefek bangkit dan menjabat tangannya dengan penuh semangat, sementara si kembar Weasley memekik, Kami dapat Potter! Kami dapat Potter! Harry duduk berhadapan dengan hantu berkerah rimpel yang sebelumnya sudah dilihatnya. Si hantu mengelus lengannya, membuat Harry merasa dia mendadak dicemplungkan ke dalam seember air es. Harry bisa melihat meja tinggi dengan jelas sekarang. Di ujung yang paling dekat duduk Hagrid yang bertatap mata dengannya dan mengacungkan kedua ibu jarinya. Harry balas tersenyum. Dan di tengah meja tinggi itu, dalam kursi besar emas, duduklah Albus Dumbledore. Harry langsung mengenalinya dari kartu yang didapatnya dari coklat kodok di kereta api tadi. Rambut keperakan Dumbledore adalah satu-satunya di dalam aula yang berkilau, sama terangnya dengan para hantu. Harry melihat Profesor Quirrell juga, si laki-laki muda gugup yang ditemuinya di Leaky Cauldron. Profesor Quirrell kelihatan aneh sekali dengan memakai turban besar ungu. Sekarang tinggal 3 anak lagi untuk diseleksi. Thomas Dean, seorang anak laki-laki berkulit hitam dan lebih tinggi dari Ron, bergabung dengan Harry di meja Gryffindor. Turpin Lisa menjadi anggota Ravenclaw dan kemudian tibalah giliran Ron. Ron sudah pucat pasi sekarang.
Harry menyilangkan jari di bawah meja, mengharap keberuntungan, dan sedetik kemudian si topi berteriak, "Gryffindor!" Harry bertepuk keras bersama yang lain, sementara Ron terenyak duduk di kursi di sebelahnya. "Bagus sekali, Ron, hebat," kata Percy Weasley bangga. Sementara, "Zabini Blaze!" dinyatakan masuk Slytherin. Profesor McGonagall menggulung perkamennya dan mengambil kembali si topi seleksi. Harry menatap piring emasnya yang kosong. Dia baru sadar betapa laparnya dia. Pastel labu tadi serasa sudah seabad lamanya. Albus Dumbledore sudah berdiri. Dia tersenyum kepada anak-anak. Lengannya terbuka lebar-lebar, seakan tak ada yang lebih membuatnya senang daripada melihat mereka semua ada di sana. "Selamat datang," katanya. "Selamat datang untuk mengikuti tahun ajaran baru di Hogwarts. Sebelum kita mulai acara makan kita, aku ingin menyampaikan beberapa patah kata. Inilah dia. Dungu, gendut, aneh, jewer. Terima kasih." Dia duduk kembali. Semua anak bertepuk tangan dan bersorak. Harry tak tahu apakah dia harus tertawa atau tidak. "Apa dia agak sinting?" tanyanya ragu-ragu kepada Percy. "Sinting?" kata Percy dibuat-buat. "Dia jenius, penyihir paling hebat di dunia. Tapi dia memang agak sinting, ya, kentang Harry." Mulut Harry ternganga. Piring-piring di depannya sekarang penuh berisi makanan. Belum pernah dia melihat begitu banyak makanan yang ingin dimakannya terhidang di satu meja. Daging sapi panggang, ayam, babi, kambing, sosis, daging asap, steak, kentang goreng, kentang rebus, puding, kacang, wortel, kaldu, saus tomat, bahkan permen pedas. Keluarga Dursley memang tidak membuat Harry kelaparan, tetapi dia tidak pernah diizinkan makan sebanyak yang dia inginkan. Dudley selalu mengambil apa saja yang diinginkan Harry, meskipun itu membuatnya sakit perut kekenyangan. Harry mengisi piringnya dengan semua makanan sedikit-sedikit, kecuali permen pedas, lalu mulai makan. Semuanya enak. "Kelihatannya enak," kata hantu berkerah rimpel dengan sedih, memandang Harry mengiris steaknya. "Tak bisakah kau, aku sudah tidak makan selama hampir 400 tahun," kata si hantu. "Tidak perlu sih memang, tapi kadang-kadang kepingin juga. Kurasa aku belum memperkenalkan diri. Sir Nicholas de Mimsy Porpington siap melayani Anda." Hantu menara Gryffindor. "Aku tahu siapa kau," kata Ron tiba-tiba. "Kakak-kakakku sudah bercerita tentang kau. Kau Nick si kepala nyaris putus." "Aku lebih suka kalian memanggilku Sir Nicholas de Mimsy," kata si hantu kaku. Tetapi Seamus Finnegan si rambut coklat menyela. "Kepala nyaris putus? Bagaimana kau bisa disebut kepala nyaris putus?" Sir Nicholas tampak jengkel sekali, seakan obrolan kecil mereka tidak berlangsung seperti yang diharapkannya. "Begini," katanya sebal. Dia memegang telinga kirinya, lalu menariknya. Seluruh kepalanya terlepas dari lehernya dan jatuh ke bahunya, seakan tergantung pada engsel. Jelas ada orang yang mencoba memenggal kepalanya, tetapi tidak melakukannya dengan sempurna. Puas melihat kekagetan mereka, Nick si kepala nyaris putus mengembalikan kepala ke lehernya, berdeham dan berkata, "Jadi, anggota baru Gryffindor, kuharap kalian akan membantu kami memenangkan kejuaraan antara asrama tahun ini. Belum pernah Gryffindor tidak menang sampai selama ini. Slytherin mendapatkan piala selama 6 tahun berturut-turut. Si baron berdarah itu sudah jadi sok dan menyebalkan sekali. Dia hantu Slytherin." Harry memandang ke meja Slytherin dan melihat hantu mengerikan duduk di sana, dengan mata menatap kosong, wajah pucat, dan jubah penuh bercak darah keperakan. Dia duduk di sebelah Malfoy dan Harry girang melihat Malfoy kelihatannya tidak senang dengan pengaturan tempat duduk ini. "Bagaimana dia bisa berlumuran darah begitu?" tanya Seamus penuh ingin tahu. "Aku tak pernah tanya," jawab Nick si kepala nyaris putus. Ketika semua sudah makan sekenyang mungkin, sisa makanan lenyap begitu saja dari piring-piring, dan piring-piring langsung bersih berkilauan seperti semula. Sesaat kemudian makanan penutup bermunculan. Aneka puding, es krim segala rasa, pai apel, kue tar karamel, sus coklat, donat coklat, selai, kacang, madu, jelly,
Ketika Harry mengambil tar karamel, pembicaraan beralih ke keluarga. Aku setengah-setengah, kata Seamus. Ayahku magel, ibuku baru memberitahu dia sesudah menikah. Bayangkan betapa kagetnya ayah. Tetapi keluarga mengira aku magel. Andorongku sampai jatuh dari dermaga, aku nyaris tenggelam. Tapi tak ada yang terjadi sampai aku sampai menangis saking senangnya. Dan kalian seharusnya melihat wajah mereka waktu aku masuk. Soalnya mereka tidak mengira aku punya kekuatan sihir untuk bisa masuk lagi. Kakek Algi puas sekali, sehingga dia membelikan aku kataku itu. Bisa mulai pelajaran sekali. Mulainya kecil-kecil dulu, korek api jadi jarum dan semacamnya. Profesor McGonagall sedang bicara dengan Quirrell. Rasa sakit sekali tidak menyukai Harry. Siapakah guru yang sedang bicara dengan Profesor Quirrell? Harry bertanya kepada Percy. Oh, kau sudah kenal Quirrell ya? Tidak heran dia kelihatan begitu gelisah. Itu Profesor Snape. Dia mengajar ramuan, tetapi sebetulnya tidak mau. Semua orang tahu dia menginginkan jabatan Quirrell. Si Snape itu tahu banyak tentang sihir. Akhirnya makanan penutup juga lenyap dan Profesor Dumbledore berdiri lagi. Aula langsung senyap. Cuma beberapa patah kata lagi setelah kita kenyang makan dan minum. Ada beberapa pengumuman awal tahun ajaran yang akan kusampaikan. Murid-murid kelas 1 harus tahu bahwa hutan di sekeliling halaman itu terlarang untuk dimasuki bagi siapa saja. Dan beberapa murid kelas lebih tinggi sebaiknya juga ingat ini. Mata Dumbledore yang bersinar terarah kepada si kembar Weasley. Aku juga diminta oleh Mr. Filch, penjaga sekolah, untuk mengingatkan kalian semua bahwa sihir tak boleh digunakan pada saat pergantian kelas di koridor-koridor. Pemilihan pemain Quidditch akan diadakan pada minggu kedua semester ini. Siapa saja yang berminat bermain untuk tim asramanya, silakan menghubungi Madam Hooch. Dan yang terakhir, aku harus menyampaikan kepada kalian bahwa tahun ini, koridor lantai 3, sebelah kanan sebaiknya dihindari oleh mereka yang tak ingin mati penuh penderitaan. Harry tertawa, tetapi dia hanya salah satu dari sedikit yang tertawa. Dia tidak serius kan? Dia bergumam kepada Percy. Serius, kata Percy, seraya mengerutkan kening memandang Dumbledore. Aneh, karena biasanya dia memberi kita alasan kenapa kita tidak boleh masuk ke tempat tertentu. Hutan itu penuh binatang berbahaya, semua tahu itu. Menurut aku paling tidak seharusnya dia memberitahu para prefek. Dan sekarang, sebelum kita tidur, marilah menyanyikan lagu sekolah kita, seru Dumbledore. Harry memperhatikan bahwa guru-guru lainnya semua tersenyum. Dumbledore menjentik tongkatnya, seakan berusaha mengusir lalat dari ujungnya, dan sehelai pita emas panjang melayang keluar dari tongkat itu, terbang tinggi di atas meja-meja, lalu meliuk-liuk membentuk kata-kata. Masing-masing pilih nada favoritnya, kata Dumbledore, dan kita mulai. Dan nyanyian pun membahana. Hogwarts, Hogwarts, Hogwarty Hogwarts. Ajarilah kami sesuatu, biar kami tua dan botak, atau muda dan masih lugu. Kepala kami kosong melompong, masih perlu banyak diisi. Dengan hal-hal menarik dan berguna agar kami jadi orang berarti. Ingatkanlah kembali hal-hal yang telah kami lupakan dan ajarilah kami segala yang perlu diketahui. Bimbinglah kami sebaik-baiknya, kami akan belajar sepenuh hati. Masing-masing mengakhiri lagu ini pada saat yang berlainan. Akhirnya hanya tinggal si kembar Weasley yang menyanyikannya dengan gaya mars pemakaman yang amat lambat. Dumbledore bertindak sebagai dirigen, memimpin baris-baris terakhir nyanyian mereka dengan tongkatnya, dan ketika mereka selesai bernyanyi, Dumbledore adalah salah satu dari mereka yang bertepuk tangan paling keras. Ah, musik, katanya seraya menyeka matanya. Lebih magis dari segala yang kita pelajari di sini. Dan sekarang waktunya tidur. Berangkat. Murid-murid kelas 1 Gryffindor mengikuti Percy menembus kerumunan yang ramai mengobrol, meninggalkan aula besar dan menaiki tangga pualam. Kaki Harry terasa berat seperti timah lagi, tapi kali ini karena dia lelah sekali dan kekenyangan.
Dia sudah sangat mengantuk sehingga tidak memperhatikan orang-orang dalam lukisan yang tergantung di sepanjang koridor berbisik-bisik dan menunjuk-nunjuk saat mereka lewat. Atau bahwa Percy membawa mereka melewati pintu yang tersembunyi di balik panel sorong dan permadani hiasan dinding. Mereka menaiki lebih banyak tangga lagi, menguap dan menyeret kaki-kaki mereka, dan hari baru bertanya-tanya dalam hati berapa jauh lagi yang harus mereka tempuh ketika mendadak mereka berhenti. Seikat tongkat melayang-layang di depan mereka dan ketika Percy melangkah maju, tongkat-tongkat itu melayang membenturnya. "Pips," Percy berbisik kepada anak-anak kelas 1. "Hantu jahil," dia mengeraskan suaranya. "Pips, perlihatkan dirimu!" Terdengar bunyi keras tidak sopan, seperti udara yang dikeluarkan dari balon. "Kau ingin kupanggilkan Baron Berdarah?" Terdengar bunyi pop dan sesosok laki-laki kecil dengan mata nakal berwarna kelam dan mulut lebar muncul, melayang bersila di udara, memegangi tongkat-tongkat tadi. "Oh," katanya sambil tertawa nakal. "Kelas 1, asyik." Mendadak dia menyambar ke arah mereka. Anak-anak menunduk. "Enyah kau, Pips, kalau tidak si Baron akan dengar tentang semua ini." "Betul," bentak Percy. Pips menjulurkan lidah dan menghilang, menjatuhkan tongkat-tongkat itu ke kepala Neville. Mereka mendengarnya meluncur pergi, menyenggol baju-baju sirah sampai berkelontangan. "Kalian harus berhati-hati terhadap Pips," kata Percy ketika mereka melanjutkan perjalanan lagi. "Si Baron Berdarahlah satu-satunya yang bisa mengontrolnya. Dia bahkan tak mau mendengarkan kami para prefect. Nah, kita sampai." Di ujung koridor tergantung lukisan wanita amat gemuk memakai gaun merah jambu. "Kata kunci," katanya. "Caput Draconis," jawab Percy, dan lukisan itu mengayun ke depan. Ternyata di dinding di belakangnya ada lubang. Mereka semua masuk melewati lubang itu. Neville perlu didorong. Dan tiba-tiba sudah berada di ruang rekreasi Gryffindor, ruangan bundar nyaman penuh sofa empuk. Percy menyuruh anak-anak perempuan melewati satu pintu menuju ke kamar tidur mereka dan anak laki-laki lewat pintu yang lain. Di puncak tangga melingkar, jelas mereka berada di salah satu menara. Akhirnya mereka menemukan tempat tidur mereka. 5 tempat tidur besar dengan kelambu beludru merah tua. Koper-koper mereka sudah dibawa naik. Sudah terlalu lelah untuk mengobrol, mereka memakai piyama dan langsung rebah di tempat tidur. "Makanannya enak sekali ya," kumamron kepada Harry dari balik kelambu. "Minggir, Scabbers," dia menggerigiti sprayku. Harry mau bertanya kepada Ron kalau dia tadi makan kue tar karamel tetapi keburu tertidur. Mungkin Harry makan agak terlalu banyak karena dia bermimpi aneh sekali. Dia memakai turban Profesor Quirrell yang terus berbicara kepadanya, menyuruhnya segera pindah ke Slytherin karena sudah takdirnya begitu. Harry berkata kepada si turban dia tidak mau pindah ke Slytherin. Turban itu makin lama menjadi makin berat. Dicobanya menariknya, tetapi si turban melilitnya semakin ketat sampai kepalanya sakit. Dan ada Malfoy, menertawakannya sementara dia berkutat dengan si turban. Kemudian Malfoy berubah menjadi si guru berhidung bengkok, Snape, yang tawanya melengking dan dingin. Ada puncahan cahaya hijau dan Harry terbangun, berkeringat dan gemetar. Dia membalikkan tubuh dan langsung tertidur lagi. Dan ketika terbangun keesokan paginya, dia sama sekali tak ingat lagi mimpinya.